Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Ya, sekali lagi saya ungkapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Saya terus terang, ya, walaupun saya sudah ikut Tuhan cukup lama, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tahun 1982. So hampir 40 tahun yang lalu, saya menyerahkan pribadiku ke dalam tangan Tuhan. Dan terus terang, sampai hari ini, saya tidak pernah menyerah untuk tidak mau belajar. Saya ingin belajar terus. Bahkan kadang-kadang saya harus melepaskan pelajaran dulu yang saya belajar dulu. Karena ternyata saya dapat sesuatu yang Tuhan tunjukkan yang tidak sesuai dengan yang dulu saya ajarin. Makanya seringkali saya kembali ke Tuhan dan bilang, Tuhan, apa maksudnya Engkau? Ya, supaya saya juga bisa menjadi saluran berkat. Sekali lagi, saya tidak mungkin akan menyampaikan sesuatu kalau bukan saya alami sendiri. Nah, hari ini kita masuk di dalam ayat yang terakhir. Ya, daripada Mazmur 23. Kemarin kita bahas tentang Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak sampai piala pun, ya, penuh melimpah atau banjir luar biasa. Ya, kita baca hari ini kita baca ayat 6 ya dari Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, luar biasa. Kita lihat bagian yang pertama dan besok kita mengakhiri dengan bagian yang kedua. Kebajikan atau kebaikan, ya, dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini ada satu janji yang Tuhan berikan, bahwa kebajikan atau kebaikan selalu terus-menerus mengikuti kita. Ya, bukan hanya kebaikan, tetapi juga kemurahan. Kenapa itu? Ya, Anda mungkin berkata, wah itu bohong. Itu nggak pernah lihat. Berapa sering saya mengalami sesuatu yang tidak baik. Kenapa kok bisa saya alami sesuatu yang tidak baik? Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan ke satu firman Tuhan yang kita harus belajar untuk dihafalkan dalam pikiran kita. Ya, supaya kita dapat mengungkapkan itu setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Di mana kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Ya, kenapa? Seringkali sesuatu yang tidak baik terjadi bagi orang yang baik. Ya, Tuhan izinkan untuk kita diuji terus. Apakah kita tetap akan kuat di dalam Tuhan? Apakah kita tetap akan dipimpin oleh kuasa Tuhan? Apakah kita dapat mengatakan semua baik? Dan saya ingin baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang, bukan besok, bukan kemarin, sekarang. Ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya begini, bahwa segala sesuatu, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Pada saat kita lagi mengalami sesuatu yang tidak baik, yang tidak enak, yang kita berkata, aduh capek deh, aduh nggak bisa terima, aduh maaf, ayo gimana, ya. Di saat itu kita ungkapkan Roma 8 ayat 28, segala sesuatu, ya, Tuhan kerjakan. Dalam segala sesuatu Tuhan kerjakan supaya itu menjadi baik. Kenapa kita mengalami sesuatu yang tidak baik? Nah inilah kita harus sadar supaya kita semakin mencari Tuhan.
10 perintah Allah diberikan. Kalau kita lihat secara manusia, terlalu berat untuk diikut sertakan. Tetapi kenapa 10 perintah diberikan? Supaya kita berfokus kepada Tuhan. Ya, supaya mata kita tertuju kepada Tuhan. Karena Dia yang memberikan kepada kita iman untuk kita jalankan iman. Ya, tanpa iman, ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Makanya kita harus diingatkan kembali bahwa Tuhan bekerja atau Tuhan ikut serta, ya, atau Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jujur saya berkata, kadang-kadang kita merasa, kita anggap, ini nggak baik. Nggak baik Tuhan, kau firman-Mu berkata semua baik, tapi ini nggak baik. Karena kita melewati, kita sedang melewati, ingat, tempat yang dalam kekelaman yang dalam. Ya, tapi di situ pun Tuhan tetap bersama kita. Karena Dia adalah Immanuel. Seringkali kita lupa bahwa pada saat kita sedang mengalami masa yang sulit, masa yang sukar, sebetulnya Tuhan sedang menggendong kita. Ya, makanya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan turut bekerja, ya, untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil. Ya, saya juga harus jelaskan di sini, tidak semua orang terpanggil, ya, untuk sampai detik terakhir. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi anehnya, lebih sedikit lagi setia sampai akhir. Banyak berapi-api di awal. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi bagaimana di zaman akhir? Bagaimana kalau udah 40 tahun yang lewat, 50 tahun yang lewat? Apakah tetap kuat di dalam Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bisa bicara dari pengalaman pribadi. Ya, apakah ada waktunya yang saya pikir enggak baik? Banyak. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saya melewati bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu membuat saya diberikan kesempatan untuk bisa bicara dari pengalaman yang saya lewati. Karena kalau tidak demikian, saya hanya dapat bicara dari teori saja. Dan Tuhan ingin supaya kita dapat berbicara dari pengalaman. Makanya kebaikan, ya, kebaikan, kemurahan selalu mengikuti aku. Ya, seumur hidup. Saya lihat hari demi hari semakin baik, semakin baik. Bukan semakin buruk. Dunia bisa dikoyangkan dengan keadaannya. Ya, di dalam zaman pandemik ini, ya, apa kebaikannya? Saya bisa mencari Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya bisa mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Ingat, ya, sekali lagi, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit yang setia. Apakah Anda ada di jalan sempit, di mana cuma sedikit orang ada, dan mereka dibawa kepada keselamatan yang kekal? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita maju bersama Yesus. Jangan khawatir, jangan gelisah, jangan takut, ya, tapi penuh kekuatan daripada Tuhan. Kita diberikan keberanian untuk berdiri tegas seperti yang diajarkan di dalam Efesus, ya, supaya kita berdiri tegas. Ya, boleh ada peperangan di depan kita, ya, tapi kita tetap berdiri tegas di atas dasar yang teguh, yaitu firman Allah, yaitu iman, percaya. Ya, bukan hanya percaya saja. Karena Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, iblis juga percaya. Makanya kita harus bersaksi. Kita harus mengungkapkan kebaikan Tuhan
dimanapun kita berada. Saya berdoa, ya, supaya apa yang udah disebut selama hampir 2 minggu ini, Anda boleh alami. Anda boleh tahu bahwa Tuhan siap menjadi gembalamu. Ya, kenapa saya bilang siap? Anda harus undang dia. Anda harus menerima dia. Anda harus berkata, Tuhan, datanglah ke dalam hidup. Undang dia. Izinkan dia masuk. Izinkan Roh Kudus tinggal diam di dalam Anda. Ya, Tuhan tidak akan memaksa diri atas hidup kau. Tuhan tidak akan memaksa untuk menerima dia. Dia memberikan dengan bebas. You mau terima saya? Puji Tuhan. You tidak mau terima saya? Puji Tuhan. Itu kata-kata dalam kata kutip, ya. Maksudnya saya bahwa Tuhan itu nggak peduli Anda mau terima nggak mau terima. Ya, karena masih ada banyak orang yang lain. Ini semua bicara untuk Anda. Bukan untuk Tuhan. Tapi untuk Anda. Ya, Tuhan bisa buat mujizat besar. Tuhan bisa melakukan perkara yang dahsyat. Jadi ini semua untuk kebaikan Anda. Ya, firman hari ini untuk kebaikan Anda. Ya, supaya Anda tetap sadar bahwa Anda membutuhkan Yesus Kristus. Biar Yesus menjadi kehidupan kita. Ya, tanpa Yesus kita tidak dapat buat apapun juga. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang di hadapan Engkau. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu yang kami mohon Bapa. Hari ini Engkau kembalikan, memberitahukan kepada kami bahwa kebaikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti aku sepanjang hidupku. Terima kasih, ini yang saya berdoa untuk setiap orang yang lihat dan dengar firman pada hari ini. Mereka boleh tahu kebajikan, kemurahan mengikuti mereka seumur hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan semua pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Ya, biar Tuhan bersama-sama dengan Engkau, melindungi Engkau, menutup bungkus Engkau, menyertai Engkau. Kiranya kasih dari surga, yaitu kasih dari Yesus Kristus, berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok. Shalom.